Hewan, kok kita pagi-pagi udah di sini sih? Mau ngapain? Ih, Kak El, kita kan mau ibadah. Ibadah. Coba aku ingat. Sekarang kan hari Kamis, nggak ada ibadah dong. Aku mau nonton kartun favorit aku nih. Kak El, sekarang memang hari Kamis Kak, tapi kita ibadah hari ini. Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kakak. Oh iya, Inang, aku lupa. Kalau gitu aku siap untuk ibadah. Adik-adik di rumah pasti siap dong untuk ibadah. Nah, adik-adik, karena kita mau bernyanyi, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh semangat ya. Lagunya Selamat Pagi. Adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah. Mari kita menundukkan kepala dan menutup mata. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mau memuliakan nama-Mu. Datanglah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi kembali dari buku ND nomor 6. Kita nyanyi sama-sama yuk. Musik. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Nah kawan, mari kita semua ke gereja. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, yaitu hukum Taurat yang ke-7 dan artinya. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga
harus setia dan saling mencintai. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 176. Adik-adik yang baik yang ada di rumah, kita kembali bangkit berdiri, kita berdoa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel yang menjadi ayat hafalan untuk ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes 3 ayat 13. Mari kita membacanya bersama-sama. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan tadi ayat hafalan. Ayo dihafal ya, dari Yohanes 3 ayat 13 dihafalkan. Ayo kita kembali memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian dari buku Ende nomor 92. Adik-adik yang baik yang ada di rumah, mari kita kembali bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama yuk. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Inang aja semuanya menutup mata, lalu melipat tangan, ikuti doa Inang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-6 sampai dengan ayat 11. Sudah semua membuka Alkitab? Nah, yuk bareng-bareng Inang yuk kita sama-sama membacanya. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hai adik sekolah minggu. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena apa? Karena hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Lah, adik-adik sekolah minggu, Yesus itu naik kemana ya? Yesus, kamu naik kemana sih?
Ya, saya naik ke surga. Lah, naik ke surga? Emang Yesus, surga itu di mana? Ya, surga itu ada di atas. Wah, adik-adik sekolah minggu, di mana tadi surga itu? Di atas tadi katanya. Coba adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah naik ke atas? Aku ini, aku. Hah? Aku. Ke atas mana? Aku pernah ngeliat naik ke atas pakai pesawat, Ina. Oh, kamu mau mudik ya, pulang kampung ya? Naik ke atas. Kak Elfrida pernah naik ke atas, naik helikopter. Nah, Inang mau bertanya. Siapa di sini anak sekolah minggu yang pernah melihat ada orang yang terbang ke atas? Ada? Aku, Ina. Aku juga pernah ngeliat Ultraman terbang ke atas. Wow, ini Tapi aku juga pernah lihat Thor naik ke atas. Dia terbang. Aku juga pernah ngeliat Iron Man, tahu Inang terbang ke atas. Ya ampun, coba Inang lihat, pinjam dong. Ih, ini tadi siapa namanya? Ultraman, Ina. Ultraman. Ini tadi yang gede ini badannya? Namanya Thor, Ina. Wow, kekar sekali tangannya. Terus yang kecil ini? Iron Man. Ya ampun, sekecil ini bisa terbang ke atas? Bisa dong, Ina. Ya ampun, hebat sekali. Adik-adik sekolah minggu pernah nonton film mereka yang disebutkan tadi? Siapa yang pernah menonton di rumah? Tunjuk tangan. Apakah benar mereka terbang ke atas? Di film itu mereka diceritakan terbang ke atas jauh sekali. Tapi itu bohong. Itu hanya ada di film-film, tidak menjadi kenyataan adik-adik sekolah minggu. Tapi ini benar-benar menjadi kenyataan, peristiwa yang pernah terjadi pada seseorang manusia. Dia naik ke surga, dia terangkat ke surga. Wow, hebat sekali dia. Siapa namanya? Kak El? Kak Helen? Tuhan Yesus. Betul sekali. Tuhan Yesus itu terbang atau naik ke surga. Lah, dia ngapain ya di surga ya? Siapa yang tahu? Coba, siapa yang tahu? Yesus itu naik ke surga ngapain? Ngapain ya? Kalian mau tahu nggak? Mau banget tahu, Nang. Aku tuh penasaran. Ini, Inang bisikin. Nah, Yesus itu dia terangkat ke surga, pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Wah, Inang baik sekali ya Tuhan Yesus itu. Iya, hebat kan dia? Hebat banget, Inang. Ya ampun, jadi Yesus itu menyiapkan tempat kita di surga. Adik-adik pengen tahu nggak tempat seperti apa di surga? Pengen banget, Inang. Katanya bagus, Inang ya. Bagus banget, di sana nggak ada lagi mobil. Wah, Oh, di sana nggak ada kereta. terus mereka pada pergi naik apa, Inang? Mereka pergi ke surga itu dengan iman. Iman artinya ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, maka kita akan terangkat ke surga. Tapi adik-adik sekolah minggu, coba tidak langsung naik ke surga. Ada runtutannya, ada prosesnya. Sama seperti Yesus. Coba dengarinnya, prosesnya ada seperti ini. Ya, yang pertama, bulan 12 itu kita merayakan apa? Tuhan Yesus lahir. Betul, Yesus lahir itu peristiwa yang pertama. Lalu Yesus itu lahir dulu di dunia. Lalu kira-kira bulan-bulan 3 yang lalu kita merayakan apa ya? Kematian Tuhan Yesus. Nah betul, setelah Yesus lahir dia mati. Nah dia mati dengan cara apa ya Kak Ellen? Disalibkan, Inang.
Sedih sekali, Yesus itu disalibkan. Tetapi tidak selamanya dia dalam kuburan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, itu runtutan yang ketiga. Yang pertama tadi lahir dulu. Yang kedua mati. Lalu yang ketiga bangkit. Dan ini peristiwa yang keempat. Setelah 40 hari Yesus bangkit dari kuburan, bangkit dari kematian. Yesus itu, ayo apa ini? Naik ke surga Inangnya. Iya, betul sekali. Yesus itu terangkat ke surga. Dia naik ke surga. Jadi kalau kita nanti mau terangkat ke surga, kita mati dulu kakak Ellen. Karena surga itu kita akan dapatkan, kita akan peroleh setelah kita meninggal. Nah, tapi bukan itu dulu lagi ya kakak Elia sama kakak Elia, kita lanjut dulu ya ceritanya lagi ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pertama tadi tujuan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Ternyata Yesus itu punya pesan buat murid-muridnya. Karena pada waktu itu yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga adalah murid-muridnya. Coba kakak Ellen, ingat gak berapa orang murid-murid Yesus? 11 Inang ya? Salah Kak, 12. Yang mana yang benar? Yang kanan Inang atau yang kiri Inang? Ada di sekolah minggu. Siapa yang benar? Nah, yang benar adalah kakak Ellen. Murid-murid Yesus sebanyak 12 orang. 12 murid. Tetapi pada waktu itu ketika Yesus terangkat ke surga, ada satu murid yang tidak lagi ikut bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga hanya disaksikan oleh 11 orang. Jadi ketika tadi Kak El bilang 11 orang, itu yang ke-11 yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Wah, siapa ya kira-kira yang tidak ikut ya? Nah, Kak Ellen kita tanya yuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Kita jangan jawab ya. Kita tanya mereka. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapa yang tahu dari 12 murid yang tidak ikut menyaksikan Yesus terangkat ke surga siapa? Ayo, siapa? Coba komentar di bawah ya. Kasih ya, Inang hitung sampai 10. Siapa nanti yang benar? Dicatat oleh guru-guru sekolah minggunya. Oke? Siapa nanti yang benar? Inang kasih es krim. Nanti Inang titip sama guru-guru sekolah minggunya ya. Inang hitung sampai 10. Dijawab ya. Yang tidak ikut menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Inang hitung yuk Kak. Sama-sama yuk kita hitung ya. 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, jawabannya ditutup. Nah, kira-kira siapa ya yang benar ya? Kita lihat nanti dari jawabannya. Tetapi jawaban yang benar adalah siapa? Yang tidak ikut menyaksikan Yesus terangkat ke surga adalah Yudas Iskariot. Coba kita sama-sama menyebutkan 2, 3 ya. Yudas Iskariot. Kenapa ya dia tidak ikut ya? Karena pada waktu itu dia sudah mati adik-adik. Dia matinya bunuh diri. Karena dia merasa berdosa telah menjual Yesus. Ingat kan kisahnya kan? Ceritanya ingat kan? Iya. Nah jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus punya pesan pada murid-muridnya. Berapa orang tadi murid-muridnya? 11. Coba adik-adik sekolah minggu baca Alkitabnya ayat yang ke-8. Yuk, yang kencang dulu. Sama-sama membaca 2, 3, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya harus menjadi saksi, menyebarkan firman Tuhan. Lalu siapa sekarang ada di sekolah minggu KKL menjadi saksi Yesus, murid-murid Yesus siapa? Kita semua, termasuk adik-adik di rumah bisa menjadi saksi. KKL juga menjadi saksi. KKL Prida, Kakak Helen juga menjadi saksi. Seperti apa kita bersaksi? Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Wah, aku sangat senang sekali pada hari ini cerita Alkitabnya. Aduh, Yesus itu baik banget ya. Dia menyiapkan tempat bagi kita, sedang menyiapkan, dan dia pergi terangkat ke surga hanya untuk menyiapkan tempat kita. Wow, siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau ke surga? Nah, caranya seperti apa? Percaya sama Yesus, berbuat yang baik, lalu melakukan perintah-perintah Yesus. Ada banyak sekali perintah Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena kita hari ini sudah bersuka cita, Yesus terangkat ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita, dan kita dipesan atau sudah menerima pesan dari Yesus menjadi saksinya sebagai tanda sukacita kita. Inang, ajak semua sekolah minggu bangkit berdiri. Ayo, Kakak Ellen, kita mau bernyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Yo, 1, 2, ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Semua angkat tangannya. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti doa Inang. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami hari ini bahwa Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau juga berpesan supaya kami sekolah minggu menjadi saksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan, karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan. Ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, persembahannya dimasukkan ke dalam celengan. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 190. Allah Tuhan,
Adik-adik sekolah minggu semua bangkit berdiri, tutup matanya, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karenanya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihininya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.